فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita barakallahu fikum telah berada pada bab kedua dari akhir. Lastu ya. Nah. Qala rahimahullah faslun. Ajma'al muslimun ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Para kaum muslimun telah sepakat atas wajibnya menjaga Al-Quran dan memuliakannya. Qala ashabuna wa ghairuhum, berkata ashabuna dan selain mereka, walau alqahu muslim wal iyadu billahi ta'ala fil qadurat sara mulqi kafira. Apabila seorang muslim melempar mushaf, membuang mushaf pada tempat-tempat kotor di tong sampah dengan sengaja, di mana barakallahu fikum semua muslim tahu bahwa mushaf itu harus dimuliakan, sara al-mulqi kafiran, maka orang yang melempar Al-Quran di tempat yang jorok tadi menjadi kafir. Qalu wa yahrumu tawassuduhu bal tuwassudu ahadi kutubul ilmi haram. Mereka mengatakan haram untuk menjadikannya sebagai bantal, diletakkan Al-Quran ditaruh di atasnya kepalanya. Bahkan haram menjadikan bantalan salah satu dari buku-buku ilmu. Lalu bagaimana Al-Quran? Wa yustahabbu an yaquma lil mushaf idza qurima bihi alaih. Dan dianjurkan untuk dia bangkit menerima mushaf apabila diberikan kepadanya mushaf. Lianna al-qiyam mustahabbun lil fudala'i min al-ulama'i wal akhyar, fal mushaf aula. Karena berdiri dianjurkan untuk orang-orang mulia dari kalangan ulama dan orang-orang baik, maka tentu mushaf lebih pantas. Wa qad qarrartu dalail istihbab al-qiyam fil juz'i alladhi jama'tu fihi. Dan saya telah mengikrarkan dalil-dalil anjuran berdiri dalam satu juz, satu kumpulan yang saya telah kumpulkan dalil-dalilnya dalam juz tersebut. Warawayna fi musnad ad-Darimi bi isnadin sahih. Dan telah kami riwayatkan dalam musnadnya ad-Darimi dengan sanad yang sahih. An Ibn Abi Mulaikah anna Ikrimah Ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu kana yad'u al-mushaf ala wajhihi. Bahwasanya Ikrimah dahulu meletakkan mushaf di atas wajahnya. Wa yaqul kitabu rabbi kitabu rabbi. Lalu dia mengatakan inilah kitab Rabbku, inilah kitab Rabbku. Nah, dan bentuk kemuliaan diletakkan di tempat yang paling mulia dari tubuhnya, di atas kepalanya. Bukan barakallahu fikum dia jadikan bantalan. Ini keliru. Faslun tahrumul musafaratu bil mushaf ila ardil adu idza khifa wuqu'uhu fi aydihim. Haram pergi membawa mushaf ke negeri musuh apabila dikhawatirkan mushaf itu jatuh di tangan musuh. Dikhawatirkan barakallahu fikum mereka mendapat Al-Quran, mushaf, lalu mereka pun merobek-robek, menghinakan, melecehkan dan yang semisalnya. Lil hadits al-masyhur fi sahihain, berdasarkan hadis yang masyhur dalam sahihain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yusafira bil Quran ila ardil adu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang safar membawa Al-Quran ke negeri musuh. Muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa yahrumu bai'il mushaf min adh-dhimmi. Dan juga haram menjual mushaf kepada kafir dhimmi. Fa'in ba'ahu fa fi sihhatil bai' qawlan. Sekiranya dia menjual mushaf kepada orang kafir dhimmi,
Adapun harbi jelas tidak boleh. Lalu bagaimana kafir zimmi? Apabila dia jual, fa fi sihhatil bai' qaulan. Sahnya jual beli tersebut ada dua pendapat. Li Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Asahhuhuma, yang paling sahih, la yasih, tidak sah jual beli itu, yaitu kembalikan uangnya, ambil mushaf. Wa tsani yasihhu, dan pendapat keduanya sah. Wa yu'mar fil hal bi izalati milkihi an, tapi dia diperintahkan saat itu juga untuk mengambil kembali kepemilikannya. Wa yumna'ul majnun was-sabi alladhi la yumayyiz min hamlil mushaf, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz dilarang membawa mushaf. Mukhafatan min intihaki hurmati, karena khawatir nantinya dilecehkan kemuliaan mushaf sama orang gila. Enggak tahu apa ini. Nah, kira mungkin ke orang kayak bungkus tempe. Dia robek-robek. Karena dia tidak tahu apa itu. Sebagaimana barakallahu fikum sabi, anak kecil yang tidak mengerti apa itu. Kalau dia sudah mengerti bahwa itu mushaf yang dimuliakan, tentu berbeda. Tapi anak kecil yang tidak tahu dan dia belum bisa membedakan antara mushaf dan buku yang lain, maka beliau katakan yumna. Wa hadzal mam'u wajib, dan pelarangan ini wajib. 'Alal wali wa ghairihi mimman yarah, baik bagi sang wali ataukah selainnya dari siapa saja yang melihatnya. Yata'arrad li himlihi, siapa saja yang melihat orang gila tersebut atau anak kecil tersebut berusaha untuk membawanya. Faslun, yuhramu 'alal muhdits masul mushaf wa hamluhu, haram bagi orang yang hadas menyentuh mushaf dan membawanya. Sawa'un hamalahu bi'ilaqatihi aw bighairiha, apakah dia membawa mushaf tersebut dengan kantongannya atau tanpa kantongan. Sawa'an massa nafsal maktub awil hawashi awil jild, baik dia menyentuh tulisan mushaf itu sendiri atau pinggiran-pinggirannya, menyentuh tulisan Al-Qur'annya, atau menyentuh pinggirannya, atau menyentuh jilidnya, sampulnya. Wa yahrumu massul kharitah wal ghilaf was sunduq idza kana fihinna al mushaf, haram menyentuh peta, menyentuh gilaf dan juga kotak apabila di dalamnya ada mushaf. Hadza huwa madhhabul mukhtar, ini madhab yang menjadi pilihannya beliau, tapi karena dalam kasus ini khilaf. Apakah barakallahu fikum orang yang dalam keadaan hadas, yang dimaksud hadas di sini wanita haid, wanita nifas, dan juga orang yang junub, laki atau perempuan, apakah mereka boleh menyentuh Al-Quran ataukah tidak? Di sana khilaf. Di mana barakallahu fikum khilaf ini sangat panjang, masing-masing akan datangkan dalil. Dan yang rajih tidak yang dirajihkan beliau. Dengan artian barakallahu fikum pada asalnya boleh, selama tidak dikhawatirkan yatalawwas mushaf yang dipegang tersebut menjadi kotor. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, begitu Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah dalam kondisi Aisyah haid, maka Aisyah berkata kepada Nabi, inni haid, saya sementara datang bulan. Nabi katakan, inna haidataki laysat fi yadiki, sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu. Itu apa hubungannya dengan kau menyentuhnya? Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Abu Hurairah, subhanallah, innal mu'min la yanjus, maha suci Allah, seorang mukmin tidaklah najis. Lalu barakallahu fikum, kalau dia tidaklah najis, apa yang menghalanginya untuk menyentuh Al-Quran? Adapun ayat la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, maka yang benar bahwa yang dimaksud adalah bukan Al-Quran, tapi catatan Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang suci, yaitu para malaikat. Adapun Al-Quranul Karim, barakallahu fikum, maka itu di tangannya manusia. Nah, kalau kiranya maksudnya yang tidak ada yang menyentuhnya, yaitu Al-Quran, kecuali orang-orang suci, Nabi telah mengatakan, innal mu'min la yanjus, seorang mukmin tidaklah najis. Dan ini Nabi ucapkan kepada Abu Hurairah yang sebelumnya dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas. Lalu beliau pun sengaja mencari-cari kesempatan untuk menghindar dan menjauh dari Nabi, mandi, bersuci lalu datang kembali.
Nabi mengatakan, mana kamu? Kenapa tadi tiba-tiba hilang? Kata Abu Hurairah, kuntu junuban, tadi saya dalam keadaan junub. Fakarihtu an ujalisaka ala ghairi taharah. Saya enggan bermajelis dalam kondisi tidak suci. Maka Nabi katakan, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, seorang mukmin itu tidaklah najis. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini yang rajih. Wa qila la tahrum hadhihi thalath wa huwa dha'if. Ada yang mengatakan 3 perkara di atas tidaklah haram bagi orang yang hadas, haid, nifas, wanita haid, wanita nifas, dan juga seorang yang junub. Wa huwa dha'if, beliau mengatakan itu adalah pendapat yang lemah. Dan sekali lagi kita itu kuatkan. Kita menguatkan hal tersebut. Sehingga wanita haid di bulan Ramadan boleh baca Al-Quran. Sehingga wanita yang dalam keadaan nifas baik di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, silahkan menghafal, membaca Al-Quran. Karena nifasnya bukan di tangannya. Nah, demikian juga barakallahu fikum seorang yang dalam keadaan junub, silahkan dia baca Al-Quran walaupun dia belum mandi junub. Walau kataba Al-Quran fi lawhin fa hukmuhu hukmul mushaf. Sekiranya Al-Quran ditulis pada satu lembaran, satu lauh, satu papan pelang, maka hukumnya sama dengan hukum mushaf tadi. Orang yang dalam keadaan hadas tidak boleh menyentuhnya menurut beliau. Sawa'un qalla al-maktubu aw kathura, baik yang tertulis dalam pelang tersebut sedikit atau banyak. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lid-dirasa harwa massul lawh. Bahkan sekalipun yang ditulis sebagian ayat saja yang ditulis untuk dipelajari, maka haram baginya menyentuh papan tersebut. Nah, ini barakallahu fikum beberapa pasal yang disebutkan oleh penulis. Nah, nafkah.